awal kita tunggu apakah Presiden Prabowo ingin menjadi pemimpin sosialis Indonesia. Satu waktu beliau dalam satu pertemuan diskusi dengan saya yang tanya, Anda mau jadi presiden Pak Prabowo dan ingin jadi pemimpin sosialis Indonesia? Tidak, saya tidak ingin jadi pemimpin sosialis Indonesia, saya ingin jadi pemimpin sosialis Asia pertama. Dia ucapkan Halo itu. teman-teman, kali ini kita membahas tentang sebuah hal yang menarik di mana Bapak Prabowo pernah mengucapkan ini dalam pidatonya. Indonesia itu harus dikelola di dalam sistem ekonomi yang cukup berbeda. Indonesia harus bisa mengambil dan mengadopsi nilai-nilai yang terbaik dari sistem ekonomi kapitalis. Namun Indonesia juga harus mampu melihat dan memilih kebijakan-kebijakan yang didapatkan dari sistem ekonomi sosialis. Pakar-pakar politik dan ekonomi juga mengatakan bahwa Prabowo punya obsesi tersendiri yang ingin menerapkan sistem perekonomian sosialis di perekonomian Indonesia. Ini menjadi pertanyaan banyak orang, apakah sistem perekonomian Indonesia saat ini kurang optimal yang kita kenal sebagai sistem ekonomi gotong royong? Dan apa saja nilai-nilai sosialis yang harus diterapkan di Indonesia yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Ini menjadi pertanyaan yang akan dijawab di video ini. Namun, kita akan memulai dari apa yang dimaksud dengan sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis itu lahir sebenarnya dari sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis itu lahir dari revolusi industri pada abad ke-18 saat pertama kali ditemukannya mesin uap. Mesin uap itu merubah industri. Yang sebelumnya industri-industri itu masih menggunakan buruh kasar manusia. Namun ketika mesin uap ditemukan, maka industri berubah, ditemukannya banyak sekali mesin. Yang sebelumnya mungkin menciptakan 10 produk, membutuhkan 10 manusia. Namun mesin lahir hanya untuk beberapa jam, mesin bisa menciptakan 100 produk. Dan produksi semakin meningkat. Ketika produksi meningkat, ekonomi juga meningkat. Dan ketika ekonomi meningkat, penyerapan tenaga kerja juga terus meningkat. Ini meningkatkan roda perputaran ekonomi yang cukup baik. Dan ini sebenarnya kita kenal dengan kapitalis, di mana setiap orang punya kebebasan untuk bertarung bebas di pasar bebas. Jadi setiap orang yang punya ide, punya kekuatan, punya modal, itu bisa bertarung dengan fair di pasar bebas. Namun, banyak kaum-kaum sosialis yang lahir dari situ. Mereka mempertanyakan kalau memang perekonomian sudah baik, industri semakin baik, kenapa masih banyak orang-orang yang tidak memiliki rumah? Kalau sakit mereka tidak diurus, mereka tidak bisa mendapatkan pendidikan, mereka masih hidup dalam kemiskinan. Itu kritik-kritik dari sosialis. Dan sosialis itu lahir dari ketidakpuasan akan kapitalis. Sebenarnya apa sih tujuan dari sosialis? Idenya cuma satu, yaitu ideologi ekonomi menekankan kepemilikan bersama. Jadi tidak ada lagi orang yang dengan kekayaan yang super banyak. Mereka menekankan kepemilikan bersama antara negara dan juga orang-orang swasta. Di mana tujuannya hanyalah satu, itu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ada nilai-nilai poin-poin dari sosialis yang mungkin bisa saya jelaskan. Yang pertama adalah sektor strategis tidak boleh dikuasain swasta. Jadi banyak sektor-sektor strategis di sebuah negara itu tidak boleh dikuasain swasta. Contohnya pertambangan, perbankan, pembangkit listrik juga tidak boleh dikuasain oleh sektor-sektor swasta dan harus dikuasai oleh negara. Yang kedua, ekonomi tidak boleh berfokus kepada laba. Jadi bisa ada tuh rumah sakit di pelosok-pelosok desa. Ya kan secara laba itu kan nggak untung ya. Pasti ya pasiennya juga dalam ekonomi yang kurang mampu dan juga tidak banyak pasien di sana. Tapi sosialis mengajarkan bahwa kita nggak berfokus kepada laba, kita berfokus kepada kesejahteraan. Dan yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar adalah hak. Jadi kebutuhan dasar akan keselamatan, kehidupan, kesehatan, pendidikan, jaminan hari tua itu harus menjadi hak dan negara wajib memenuhinya. Dan yang terakhir adalah kekuasaan ekonomi itu dibatasi. Tidak boleh ada orang-orang yang kita sebut dengan naga-naga tertentu yang menguasai berapa persen dari kekayaan dari sebuah negara. Jadi sistem sosialis membatasi itu. Kita akan menganalisis negara-negara yang menerapkan sistem ini, yaitu pertama Uni Soviet, dua China dan Vietnam, negara-negara di Nordik, dan juga kita bandingkan dengan sistem perekonomian yang diterapkan di Indonesia. Di Uni Soviet itu sebenarnya ini yang kita kenal dengan sistem sosialis murni gitu ya, di mana semua itu akan dikelola oleh negara. Teman-teman bisa bayangkan kalau negara itu harus menentukan banyak hal. Mereka harus menentukan petani itu harus menanam apa, memproduksi berapa banyak, panennya kapan, dan juga harganya itu berapa. Jadi negara itu menentukan semuanya. Tapi untungnya apa? Ya tidak ada lagi pengangguran karena semuanya dikelola oleh negara dan juga digaji dibayar oleh negara, meskipun kebebasan-kebebasan inovatif dan juga kreativitas-kreativitas bangsanya itu diredam. Namun di Cina dan Vietnam dia agak lebih renggang sedikit sistem sosialisnya, di mana sektor-sektor tertentu itu dikuasai oleh negara seperti ya pertambangan, minyak, migas, perbankan, ya listrik dan sebagainya itu dikuasai oleh negara, tidak boleh dikuasai oleh swasta. Namun pasar tetap bebas kok, investor asing boleh masuk,
masyarakat juga boleh bertarung bebas di pasarnya, tapi hal-hal yang lain harus dikuasai oleh negara. Di Nordik, negara-negara Nordik itu adalah negara-negara ya di utara Eropa. Mereka itu Norwegia, Denmark, Finland, Swedia, ya dan negara-negara lain. Mereka itu punya sistem sosialis yang lebih berbeda dari yang lain. Di mana mereka mengatakan bahwa boleh swasta masuk lebih bebas dibandingkan sistem sosialis di negara-negara lain. Namun ada satu syarat, kalian harus membayar pajak yang lebih tinggi. Tujuannya apa? Karena negara akan menjamin kesejahteraannya. Makanya negara-negara Nordik ini punya kesejahteraan paling tinggi dan tingkat kebahagiaan paling tinggi di dunia. Jadi mereka menjamin tuh pendidikan masyarakatnya, kesehatan masyarakatnya, jaminan hari tua, fasilitas umum, semuanya disediakan dengan baik oleh negaranya. Jadi masyarakat bekerja, membayar ke negara, dan negara memberikan kembali ke masyarakatnya. Namun di Indonesia punya prinsip yang berbeda. Itu Indonesia sistemnya adalah sistem gotong royong yang telah saya sebutkan. Untuk sektor-sektor tertentu harus dikuasai oleh negara sesuai dengan perintah undang-undang yang dikelola oleh BUMN. Namun sisanya pasar bebas. Semua orang boleh bertarung di pasar yang sama dengan fair dan negara menjamin kebebasan mereka. Itu adalah sistem yang diterapkan oleh Indonesia sesuai dengan perintah undang-undang. Namun kita akan menjawab pertanyaan yang pertama, kenapa Bapak Prabowo punya ambisi tertentu menerapkan nilai sosialis ke Indonesia? Apakah negara-negara yang menerapkan sosialis itu bisa dicontoh? Dan apa sih kerugiannya nantinya? Prabowo melihat Indonesia. Ini merupakan data-data yang saya dapatkan dari gambaran Indonesia saat ini. Di mana penduduk miskin Indonesia itu sekitar 23,36 juta. Dari 280 juta penduduk Indonesia, 23 jutanya itu hidup di dalam kemiskinan. Kemiskinan di kota itu sekitar 6%, di desa itu 10%. Artinya di desa ya hidupnya tidak lebih baik dibandingkan hidup di kota. Gini rasio itu 0,363. Gini rasio itu adalah melihat ketimpangan orang kaya dan juga orang miskin. Jadi semakin ini timpang, Gini rasionya itu akan semakin jauh. Indonesia sebenarnya kategorinya masih di Gini rasio menengah atau di middle Gini rasio. Pengangguran di Indonesia itu sekitar 4,74%. Dan fakta yang saya dapatkan 1 juta pengangguran di Indonesia itu memiliki gelar S1, yang artinya masih banyak sebenarnya penduduk-penduduk Indonesia yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Jadi dengan fakta-fakta berikut, maka Presiden Prabowo menerapkan nilai sosialisnya di dalam kebijakannya. Kebijakannya yang paling terkenal ada dua, yaitu MBG dan juga Kopdes. Sebenarnya ini adalah kebijakan-kebijakan, langkah-langkah sosialis yang ingin diambil. Dari MBG, Prabowo memberikan anggaran sekitar 335 triliun meskipun sudah dikurangin saat ini. Penerimanya itu sekitar 82 juta ditargetkan. Mulai dari anak sekolah, nantinya juga ibu-ibu hamil, dan warga-warga lain yang membutuhkan program makan bergizi gratis. SPPG ada sekitar 25.082. Tujuannya ini adalah memberikan hak-hak kepada masyarakat. Jadi nilai-nilai sosialis yang ikut membantu masyarakat hidup sejahtera diberikan lewat program MBG ini. Dari kebutuhan gizinya dipenuhi dan juga meningkatkan perekonomian masyarakat. Jadi petani-petani bisa dibeli produk-produknya, hasil-hasil panennya melalui program MBG. Dan juga lapangan-lapangan pekerjaan juga diberikan kepada anak-anak bangsa melalui SPPG. Di Kopdes juga sama. Kopdes ini membantu masyarakat terutama di desa yang sebelumnya fokus itu hanya di kota perekonomiannya. Namun Kopdes ini memberikan kesempatan kepada warga-warga desa untuk mendongkrak perekonomiannya. Jadi nggak ada lagi kita melihat tengkulak-tengkulak. Dari data yang saya dapatkan ada 80.081 Kopdes target. Ini akan memberikan lapangan kerja sekitar 1,4 juta tenaga kerja baru. Dan ini akan meningkatkan perekonomian Indonesia jika kedua program ini memang tepat sasaran. Dan sebenarnya akan ada resiko-resiko dari program-program ini. Program-program ini dinilai Presiden Prabowo adalah program-program untuk penerapan nilai sosialis. Namun penerapan semua sistem ekonomi itu punya plus minusnya. Atau kita mau sebut itu resiko. Namun kalau kita berbicara resiko, yang pertama itu adalah administrasi tidak optimal. Artinya apa? Karena negara punya power yang cukup besar dan mereka yang menjamin kesejahteraan dari warga-warganya. Ketika negara menjadi pelaku utama, ya administrasi negara ini yang dipertanyakan. Ketika administrasinya sudah baik, tidak ada lagi korupsi di sana, semuanya bersih, semua profesional, maka semua anggaran-anggaran yang telah diciptakan itu bisa kembali ke masyarakat dan mereka akan hidup lebih baik dan mencapai kesejahteraannya. Tapi kalau administrasinya masih berantakan, itu yang mengakibatkan ya program-program yang baik tidak akan sampai ke tangan yang tepat. Yang kedua, ya korupsi banyak. Sudah saya sebutkan, kalau korupsinya banyak, uangnya banyak, yang harusnya ke masyarakat, ya ke segelintir orang aja.
udah diambil di pos-pos tertentu yang mengakibatkan cita-cita sosialis untuk kesejahteraan itu tidak tercapai. Yang ketiga adalah program salah sasaran. Karena administrasi yang tidak baik, korupsi, ya programnya nggak nyampe ke tangan masyarakat. Yang terakhir adalah proyek politik. Yang ditakutkan adalah proyek ini adalah proyek politik. Karena mungkin janji politik atau untuk mengambil suara, itu yang ditakutkan sebenarnya. Semoga ini bukan proyek politik, memang tujuan baik dari Presiden yang ingin memberikan kesejahteraan ke masyarakat Indonesia. Ini mungkin gambaran kenapa ada nilai-nilai sosialis yang ingin dibawa oleh Presiden Prabowo. Teman-teman kalau ingin mengkritik atau memberikan komentar atau pendapat lain, jangan ragu untuk menulis di kolom komentar. Teman-teman, jika ada kesalahan informasi atau penyebutan, saya minta maaf. Mohon dikoreksi di kolom komentar. Demikian video ini saya buat. See you in another video. Bye-bye.